Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Perbankan Syariah kelas 5A yang beranggotakan Cika Afrita Dewi NIM 019, Milenia Iklima Sanjani NIM 027, dan saya sendiri Endah Sulistiani NIM 032. Di sini kami akan presentasikan materi yang berjudul penerapan ekonomi diferensial fungsi sederhana. Materi yang akan kami bahas di sini yaitu ada 3, mengenai elastisitas berdasarkan teori diferensial, kemudian pengertian dan konsep elastisitas permintaan, dan yang terakhir pengertian dan konsep elastisitas penawaran. Langsung pada materi yang pertama yang akan saya bahas. Elastisitas berdasarkan teori diferensial. Elastisitas dari suatu fungsi Y sama dengan Fx berkenaan dengan X dapat didefinisikan sebagai eta sama dengan EY per EX, atau juga bisa menggunakan rumus lim delta X 0 delta Y per Y dibagi delta X per X, atau juga bisa menggunakan rumus eta sama dengan dy per dx dikali X per Y. Jadi berarti bahwa elastisitas Y sama dengan Fx merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam Y terhadap perubahan relatif dalam X. Untuk perubahan X yang sangat kecil atau mendekati 0, dengan terminologi lain, elastisitas Y terhadap X dapat juga dikatakan sebagai rasio antara presentase perubahan Y terhadap presentase perubahan X. Jadi jika dilihat berdasarkan rumus ini tuh sedikit berbeda kalau dengan rumus elastisitas di ekonomi. Kalau di ekonomi itu biasanya dilambangkan dengan E, kemudian menggunakan P, delta Hi. Kalau dalam matematika ekonomi, khususnya teori diferensial ini, itu menggunakan lambang eta sama dengan dy per dx. Perkenalkan, nama saya Milenia Iklima Sanjani dengan nomor NIM 12401993027 akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep elastisitas permintaan. Jadi, elastisitas permintaan atau istilah lengkapnya Price Elasticity of Demand merupakan suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Elastisitas permintaan merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ada terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya adalah sebagai berikut, yaitu eta D sama dengan persen delta QD per persen delta P sama dengan E QD per delta P sama dengan lim delta P delta QD atau QD per delta P atau P sama dengan D QD per DP per P per QD, di mana D QD atau DP tak lain adalah QD atau FP. Selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama permintaan elastis, yang kedua permintaan inelastis, yang ketiga permintaan uniter, yang keempat permintaan elastis sempurna, dan yang terakhir permintaan inelastis sempurna. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu yang pertama tersedia atau tidaknya barang pengganti substitusi pasar, yang kedua jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut, yang ketiga jenis barang dan pola preferensi konsumen, dan yang terakhir adalah periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perusahaan. Jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perusahaan harga dari barang tersebut. Elastisitas penawaran bertujuan untuk mengukur presence perusahaan jumlah penawaran yang terjadi akibat presence perusahaan harga barang itu sendiri. Jika fungsi penawaran ditanyakan dengan QS sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas penawarannya yaitu di mana DQ sama dengan DP
tak lain adalah Q kuadrat atau F dalam kurung P. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas penawaran. Jenis-jenis elastisitas penawaran tersendiri ada 5 macam. Yang pertama yaitu penawaran elastis, yang kedua yaitu penawaran inelastis, yang ketiga yaitu penawaran unter, yang keempat yaitu penawaran elastis sempurna, dan untuk yang terakhir yaitu penawaran inelastis sempurna. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi elastis penawaran yaitu ada 5 macam. Yang pertama yaitu mobilitas faktor produksi, kemampuan produksi perusahaan dan stok persediaan barang. Yang ketiga yaitu daya tahan penyimpanan barang. Yang keempat yaitu sifat perusahaan biaya produksi. Dan untuk yang terakhir yaitu jenis barang yang ditawarkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh kasus elastisitas permintaan dan contoh kasus elastisitas penawaran. Yang pertama, contoh kasus elastisitas permintaan. Misalnya, diketahui fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan HID sama dengan 25 dikurangi 3P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Untuk penyelesaiannya, tadi diketahui HID sama dengan 25 min 3P kuadrat. HID-nya ini diturunkan terlebih dahulu. Turunannya sama dengan D HID sama dengan min 6P. Kemudian dicari elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Dengan rumus eta D sama dengan D HID per DP dikali P per HID sama dengan min 6P dikali P per 25 min 3P pangkat 2. Kemudian dimasukkan min 6, P-nya 5, terus dikalikan 5 per 25 min 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan diketahui hasilnya 3. 3 ini lebih dari 1 sehingga masuk dalam permintaan elastis. Jadi berarti bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 5, harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Selanjutnya contoh kasus elastisitas penawaran. Misalnya diketahui fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh HIS sama dengan min 200 ditambah 7P pangkat 2. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Untuk penyelesaiannya tadi sudah diketahui HIS-nya sebesar min 200 ditambah 7P pangkat 2. Kemudian diturunkan terlebih dahulu sama dengan DHS atau DP sama dengan 14P. Kemudian dicari elastisitas penawarannya pada tingkat harga 10 dengan rumus eta S sama dengan DHS per DP dikali P per HIS sama dengan 14P dikali P per min 200 ditambah 7P pangkat 2. Untuk P-nya dimasukkan nilainya 10. Jadi 14 kali 10 dikali 10 per min 200 ditambah 7 kali 10 pangkat 2 hasilnya 2,8 dan ini masuk pada penawaran elastis karena nilainya lebih dari 1. Kemudian pada tingkat harga 15 dicari rumusnya sama eta S sama dengan DHS per DP dikali P per HIS. Kemudian P-nya dimasukkan nilainya 15 sama dengan 14 dikali 15 dikali 15 per min 200 ditambah 7 kali 15 pangkat 2 hasilnya yaitu 2,3 dan ini juga masuk dalam penawaran elastisitas. Jadi dapat dikatakan apabila dari kedudukan P sama dengan 10 harga naik atau turun sebesar 1% maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang atau bertambah sebanyak 2,8% dan kemudian dari kedudukan P15 harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang atau bertambah sebesar 2,3%.
Dalam konsep elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran, itu yang dipentingkan adalah hasil dari perhitungannya. Apakah nantinya hasilnya lebih dari satu atau kurang dari satu, karena ini digunakan untuk menentukan sifat permintaan atau sifat penawarannya itu elastis, inelastis, atau elastis uniter. Nanti apabila di hasil perhitungannya itu tandanya minus, itu bisa diabaikan karena ini mencerminkan berlakunya hukum permintaan atau hukum penawaran, bahwa jumlah yang diminta atau jumlah yang ditawarkan bergerak berlawanan dengan arah harga.